Pejamkan mata Anda sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Apa yang Anda lihat saat memikirkan luar angkasa? Mungkin Anda membayangkan taburan cahaya gemerlap. Mungkin Anda melihat galaksi spiral raksasa yang menyala dengan warna ungu, biru, dan merah muda yang memukau. Tapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa itu semua hanyalah ilusi? Bagaimana jika pemandangan sesungguhnya dari alam semesta kita sama sekali tidak terlihat seperti itu? Kenyataan luar angkasa jauh lebih gelap. Ia sunyi, ia absolut. Hari ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan menembus kegelapan yang tak terbayangkan ini. Sebuah perjalanan yang tidak akan membuat Anda takut, melainkan akan menenangkan pikiran Anda yang lelah. Kita akan menyusutkan segala masalah duniawi menjadi seukuran debu bintang. Kita akan menemukan kedamaian sejati di dalam ketiadaan yang paling megah. Bersandarlah dengan nyaman. Biarkan suara ini memandu Anda. Dan mari kita mulai perjalanan kita ke dalam jurang bayangan kosmik. Sejak kita kecil, kita selalu disuguhi gambar-gambar yang menakjubkan tentang kosmos. Buku pelajaran, film fiksi ilmiah, hingga foto-foto rilis resmi dari teleskop angkasa seperti Hubble atau James Webb. Nebula yang bercahaya seperti awan permen kapas. Sisa-sisa ledakan supernova yang terlihat seperti kembang api abadi. Gambar-gambar cemerlang ini secara tidak sadar telah membentuk pikiran kita. Mereka membuat kita percaya bahwa alam semesta adalah sebuah tempat yang terang benderang dan penuh warna. Namun, inilah rahasia besarnya. Gambar-gambar itu sebenarnya adalah hasil exposure yang sangat panjang. Teleskop raksasa mengumpulkan partikel cahaya selama berhari-hari, berbulan-bulan, lalu memadukan spektrum cahaya inframerah dan ultraviolet yang sebenarnya tidak terlihat oleh mata manusia sama sekali. Jika Anda benar-benar melayang di luar angkasa saat ini, tanpa bantuan teknologi kamera canggih, pemandangannya akan sangat berbeda. Sejauh mata memandang, Anda hanya akan disambut oleh satu hal, jurang hitam yang pekat dan tak tertembus. Kegelapan kosmik ini bukanlah sekadar ketiadaan cahaya biasa. Ini adalah bentangan ruang dan waktu yang luar biasa luas, sebuah keheningan visual yang membentang tanpa akhir. Memahaminya berarti memahami esensi sebenarnya dari tempat tinggal kita di alam semesta. Mari kita mulai perjalanan ini dengan langkah pertama, meninggalkan atmosfer bumi. Saat Anda melihat ke atas di siang hari, langit tampak biru dan cerah. Cahaya menyebar ke segala arah. Banyak mitos mengatakan bahwa begitu kita keluar dari atmosfer, luar angkasa seperti langit malam di bumi, namun sedikit lebih terang. Ini adalah kesalahan besar. Terang yang kita kenal hanyalah ilusi yang diciptakan oleh gas di atmosfer yang menghamburkan cahaya matahari. Begitu kita menembus garis Kármán dan masuk ke ruang hampa, langit siang yang biru itu seketika menghilang. Ia digantikan oleh warna hitam yang sangat pekat, meskipun matahari bersinar terang tepat di belakang Anda. Bayangkan secara visual. Anda berada di dalam sebuah ruangan putih yang terang, lalu tiba-tiba seseorang mematikan saklar utama, meninggalkan Anda dalam kehampaan hitam seketika. Itulah yang terjadi saat kita meninggalkan bumi. Kini, kita melayang menjauhi planet asal kita, menuju satu-satunya satelit alami kita, bulan. Jarak antara bumi dan bulan seringkali disalahpahami. Dalam buku pelajaran, mereka tampak begitu dekat. Namun kenyataannya, bentangan kegelapan di antara keduanya sangatlah masif. Jaraknya sekitar 384.000 kilometer. Anda bisa memasukkan seluruh planet di tata surya ke dalam jarak ini, dan masih ada ruang tersisa. Di ruang antara bumi dan bulan ini, kegelapan mulai terasa nyata. Tidak ada partikel debu yang cukup untuk memantulkan cahaya. Untuk mengilustrasikannya, bayangkan Anda berdiri di ujung landasan pacu yang panjang di tengah malam tanpa lampu, dan Anda mencoba melihat satu butir pasir di ujung lainnya. Kegelapan di sini menyelimuti, menyembunyikan jarak yang sebenarnya. Perjalanan kita berlanjut melewati orbit bulan. Matahari masih berada di belakang kita, tampak menyilaukan. Namun, ada sebuah ironi besar di luar angkasa. Cahaya tidak bekerja seperti yang kita bayangkan.
Mitos fiksi ilmiah sering menggambarkan pesawat luar angkasa yang diterangi secara merata dari segala sisi saat mereka berlayar di tata surya. Kenyataannya, di ruang hampa, cahaya bergerak dalam garis lurus yang tak terlihat. Jika cahaya itu tidak mengenai apapun, ruang di sekitarnya tetap hitam pekat. Jika Anda melihat ke kiri atau ke kanan, menjauhi sumber matahari, Anda hanya akan melihat kekosongan. Sebagai contoh visual, bayangkan menyalakan senter laser berkekuatan tinggi di dalam gua yang benar-benar bersih tanpa debu atau asap. Anda tidak akan melihat sinar lasernya. Anda hanya akan melihat titik terang jika laser itu mengenai dinding gua. Di luar angkasa, dinding gua itu tidak ada. Saat kita meluncur lebih jauh, kita mendekati sabuk asteroid yang terletak di antara Mars dan Jupiter. Film-film Hollywood telah menanamkan mitos visual yang kuat di kepala kita. Mereka menunjukkan sabuk asteroid sebagai medan yang penuh sesak dengan batu-batu raksasa yang saling bertabrakan, diterangi dengan dramatis. Ini tidak nyata. Di dunia nyata, sabuk asteroid sebagian besar adalah ruang kosong yang sangat luas dan gelap. Batu-batu kosmik ini berjarak jutaan kilometer satu sama lain. Terlebih lagi, mereka tidak bersinar. Sebagian besar asteroid adalah batu yang sangat gelap, menyerap cahaya redup dari matahari yang jauh. Bayangkan visual ini. Anda mencoba menemukan bola arang berwarna hitam yang mengapung di lautan tinta yang dalam di tengah malam. Itulah wujud asli dari sabuk asteroid. Sunyi, kosong, dan tidak terlihat. Kita terus melayang menuju raksasa gas, Jupiter. Kita kini berada lebih dari 700 juta kilometer dari matahari. Di sini, cahaya sang surya telah kehilangan kekuatannya secara drastis. Ia tidak lagi terasa menghangatkan. Lingkungan kosmik mulai terasa sangat dingin dan kelam. Meskipun Jupiter memantulkan cahaya, ruang di sekitarnya tetaplah jurang yang tak berdasar. Kegelapan di sini memiliki kualitas yang berat. Ia mengisolasi segalanya. Cahaya matahari di orbit Jupiter sekitar 25 kali lebih redup daripada di bumi. Bayangkan secara visual. Anda mencoba membaca sebuah buku di tengah lapangan sepak bola yang gelap hanya dengan menggunakan cahaya dari sebuah lilin yang diletakkan di bangku penonton paling jauh. Itulah tingkat cahaya yang menerangi dunia raksasa ini di tengah bayangan abadi. Keindahan bercincin menanti kita. Selanjutnya, Saturnus. Dari teleskop di bumi, cincin Saturnus terlihat berkilau keemasan, terang dan menakjubkan. Mitosnya adalah, Anda bisa terbang di atas cincin ini dan menikmati pemandangan bercahaya yang megah. Namun mari kita selami kenyataannya. Saat kita berada di orbit Saturnus dan bergerak ke sisi malamnya, ke dalam bayangan raksasa planet ini, pemandangannya berubah drastis. Cincin yang terbuat dari miliaran bongkahan es dan batu itu jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Tanpa sinar matahari langsung, mereka hanyalah siluet hantu di malam kosmik. Bayangkan visual yang menenangkan ini. Serpihan es kristal yang tertidur di dalam gua terdalam di bumi, menunggu seberkas cahaya yang mungkin tidak akan pernah datang. Di balik Saturnus, bayangan membentang tanpa akhir. Perjalanan kita membawa kita lebih jauh ke dalam wilayah terluar tata surya. Kita melewati planet es raksasa, Uranus dan Neptunus. Di sini, kita memasuki apa yang bisa disebut sebagai zona senja abadi tata surya kita. Matahari dari titik ini tidak lagi terlihat seperti piringan cahaya yang besar dan menyilaukan. Ia menyusut menjadi hanyalah sebuah bintang yang sangat terang, tidak lebih besar dari setitik jarum. Di lingkungan ini, malam tidak pernah berakhir. Kegelapan menutupi segalanya bagaikan selimut beludru yang sangat tebal. Sebagai ilustrasi visual, bayangkan momen persis saat matahari tenggelam di cakrawala, menyisakan cahaya biru keabu-abuan sesaat sebelum malam benar-benar gelap. Bekukan momen itu selamanya. Itulah tingkat cahaya tertinggi yang pernah ada di dunia yang dingin dan jauh ini. Melewati Neptunus, kita memasuki sabuk Kuiper. Ini adalah rumah bagi Pluto dan ribuan objek es kecil lainnya. Di wilayah terpencil ini, kesepian kosmik benar-benar terasa. Banyak yang berpikir bahwa karena masih berada di tata surya, masih ada terang yang berarti. Sayangnya, itu adalah mitos.
Di sabuk Kuiper, Anda berada di kedalaman laut kosmik. Objek-objek di sini nyaris tidak terlihat. Mereka bersembunyi dalam bayangan absolut. Cahaya matahari membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai tempat ini, dan ketika tiba, ia sudah sangat lemah. Bayangkan secara visual, Anda berada di tengah lautan luas pada malam tanpa bulan, dan satu-satunya sumber cahaya adalah sebuah lampu pijar kecil yang diletakkan di atas menara suar yang berjarak ratusan kilometer. Disinilah kesunyian sejati mulai memeluk Anda. Sekarang, mari kita ambil momen untuk menoleh ke belakang. Dari batas sabuk Kuiper ini, kita melihat ke arah pusat tata surya. Disinilah kita menemukan kenyataan pahit tentang keberadaan kita. Bumi kita, tempat miliaran manusia hidup, mencintai dan bermimpi, tidak lagi terlihat. Ia hilang di telan jarak dan bayangan. Cahaya biru cantiknya memudar ke dalam kehampaan hitam. Ini menghancurkan mitos bahwa bumi kita bersinar seperti mercusuar di alam semesta. Secara visual, bayangkan sebutir debu-debu halus yang melayang di udara, tertangkap oleh sinar senter selama sepersekian detik, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan ruangan. Seperti itulah rapuhnya dunia kita jika dilihat dari kegelapan luar angkasa. Kita kini memasuki wilayah paling luar dari cengkraman gravitasi matahari kita, awan Oort. Ini adalah cangkang raksasa hipotetis yang berisi triliunan komet es purba. Mitos populer menyebutkan bahwa komet selalu memiliki ekor yang bercahaya. Namun faktanya, ekor komet hanya terbentuk ketika mereka mendekati panas matahari. Di rumah sejati mereka di awan Oort, komet-komet ini tertidur pulas dalam kegelapan mutlak. Tidak ada cahaya yang memantul, tidak ada kehangatan, hanya kebekuan absolut yang membeku dalam waktu. Bayangkan secara visual, Anda menyelam ke dalam danau bawah tanah yang membeku di kedalaman bumi, di mana tidak ada seberkas foton cahaya pun yang pernah menyentuhnya selama miliaran tahun. Begitulah keheningan murni di batas terakhir tata surya kita. Kita akhirnya melanggar perbatasan. Kita telah meninggalkan tata surya kita dan memasuki ruang antar bintang. Ruang di antara bintang-bintang. Disinilah makna sejati dari kata gelap ditemukan. Ada mitos bahwa ruang antar bintang dipenuhi oleh cahaya warna-warni dari bintang-bintang di galaksi kita. Namun kenyataannya, jarak antar bintang sangatlah tidak masuk akal. Tanpa ada objek di dekat kita untuk memantulkan cahaya, mata manusia hanya akan melihat kehampaan total. Kegelapan ini memiliki berat dan tekstur. Bayangkan visual ini. Anda ditempatkan di dalam sebuah ruangan tanpa gema dan tanpa cahaya sekecil apapun di bawah tanah. Anda membuka mata lebar-lebar, tetapi tidak ada bedanya dengan menutup mata. Di ruang antar bintang, membuka dan menutup mata memberikan pengalaman visual yang sama. Mengapa bintang-bintang tidak cukup terang untuk menerangi ruang antar bintang? Jawabannya terletak pada hukum kuadrat terbalik. Ini adalah hukum fisika tak kasat mata yang mengatur intensitas cahaya. Mitosnya, cahaya bintang akan terus menyebar terang melintasi galaksi. Kenyataannya, saat cahaya menyebar dari sumbernya, ia melemah secara eksponensial. Sedikit saja kita bergerak menjauh dari sebuah bintang, cahayanya menurun drastis. Bayangkan sebuah visual. Anda menjatuhkan satu tetes tinta putih ke dalam Samudra Pasifik. Begitu tinta itu menyentuh air laut, ia menyebar dan seketika lenyap tak berbekas, tertelan oleh luasnya samudra. Demikian pula cahaya dari sebuah bintang raksasa. Ia ditelan habis oleh volume ruang yang tak terbatas. Selain jarak, ada musuh lain bagi cahaya di galaksi kita. Debu kosmik. Banyak orang yang membayangkan kosmos kosong melompong. Mitos ini salah besar. Ruang antar bintang dipenuhi oleh partikel halus dan gas silikat dingin. Awan debu ini bertindak seperti tirai raksasa yang menyerap dan menghalangi cahaya bintang. Meskipun ada miliaran bintang menyala di belakangnya, debu hitam pekat ini menghentikan perjalanannya menuju mata kita. Secara visual, bayangkan Anda berdiri di luar sebuah kota besar yang terang benderang, tetapi di antara Anda dan kota itu terdapat badai kabut asap hitam yang sangat tebal. Kota itu ada di sana, bercahaya, namun Anda berdiri dalam kegelapan total, tidak mampu menembus tirai kelabu kosmik tersebut.
Disinilah kita harus memahami kelemahan biologis kita. Mata manusia. Mata kita adalah produk dari evolusi di bawah terik matahari dan langit yang cerah. Di dalam mata kita terdapat sel fotoreseptor yang disebut sel kerucut dan sel batang. Mitosnya, jika Anda melihat cukup lama di luar angkasa, mata Anda akan menyesuaikan diri dan melihat detail seperti teleskop. Kenyataannya, tingkat cahaya di ruang antar bintang sangat rendah, sehingga sel-sel di mata kita tidak akan bereaksi sama sekali. Ia tidak akan pernah cukup terang untuk memicu sinyal visual ke otak kita. Bayangkan visual ini. Anda mencoba melihat lukisan cat minyak yang sangat indah, tetapi Anda berada di dalam ruangan yang benar-benar tertutup tanpa setitik pun cahaya yang bocor. Lukisan itu ada, warnanya ada, tetapi mata Anda menyerah pada kegelapan. Mari kita bahas salah satu mitos terbesar di luar angkasa, nebula. Foto-foto nebula sangat ikonik, penuh warna neon, merah menyala, dan biru laut. Banyak yang mengira jika kita terbang di dekat nebula, kita akan mandi dalam cahaya surgawi tersebut. Kenyataannya sangat mengecewakan namun menenangkan. Jika Anda berada tepat di tengah-tengah nebula Orion, Anda kemungkinan besar tidak akan melihat apa-apa dengan mata telanjang Anda. Kepadatan gas dan debu sangat rendah, dan cahayanya sangat redup tersebar di wilayah yang sangat luas. Otak kita tidak akan bisa memproses warna-warnanya. Bayangkan secara visual, Anda bernapas di malam musim dingin yang sangat dingin. Uap napas Anda yang tipis sekilas terlihat berwarna abu-abu redup di bawah cahaya rembulan. Seperti itulah wujud nebula di mata manusia. Redup, tak bersuara, dan memudar dalam kelam. Kita bergerak menuju pusat galaksi kita, Bima Sakti. Logikanya, pusat galaksi menampung jutaan bintang yang saling berdekatan. Seharusnya wilayah itu sangat menyilaukan, seperti inti reaktor yang terbakar terang. Namun, mitos ini dipatahkan lagi oleh kenyataan kosmik. Jika kita melihat ke arah pusat Bima Sakti dari bumi, kita melihat pita gelap yang membelahnya. Kegelapan ini bukan wilayah yang kosong. Itu adalah awan debu molekuler yang begitu padat dan dingin sehingga menghalangi cahaya dari puluhan miliar bintang di baliknya. Bayangkan visual ini. Anda berada di sebuah ruangan gelap, menghadap ke arah panggung raksasa yang dinyalakan oleh ribuan lampu sorot. Namun panggung itu sepenuhnya tertutup oleh tirai beludru hitam berlapis-lapis. Terangnya ada di sana, tapi disekap oleh kegelapan. Kini, bersiaplah untuk mengambil lompatan terbesar. Kita akan meninggalkan batas tepi galaksi Bima Sakti. Kita melayang keluar dari piringan spiral dan masuk ke ruang antar galaksi. Di sini, tingkat kegelapan mencapai dimensi yang sepenuhnya baru. Jarak antar galaksi tidak bisa diukur dengan logika manusia. Ruang kosong di sini tidak hanya menghalangi cahaya, ia menyedot harapan akan adanya materi. Banyak mitos fiksi ilmiah menggambarkan kapal melompat antar galaksi dengan latar belakang bintang. Di ruang antar galaksi yang sesungguhnya tidak ada bintang latar belakang. Bayangkan visual yang menghipnotis ini. Anda menyelam palung laut paling dalam, meninggalkan zona cahaya, tenggelam perlahan ke dalam air laut yang membeku, hitam seperti aspal cair yang menenangkan pikiran. Anda benar-benar sendirian. Mari kita tatap tetangga galaksi terdekat kita, Andromeda. Ia sangat masif, berisi 1 triliun bintang, lebih besar dari galaksi kita sendiri. Namun dari ruang antar galaksi, di antara kegelapan absolut, ia hanyalah noda pudar di cakrawala kosmik. Jarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya memudarkan terangnya jutaan matahari menjadi bayangan redup. Mitos bahwa galaksi menerangi alam semesta runtuh di sini. Alam semesta didominasi oleh kekosongan, bukan oleh cahaya. Secara visual, bayangkan Anda berdiri di daratan yang gelap gulita. Jauh di ujung samudra tak bertepi, Anda melihat pijaran tunggal dari ujung rokok yang sedang dihisap. Begitulah perbandingan terang satu galaksi utuh ketika dihadapkan pada lautan ruang yang menghancurkan cahaya. Kita meluncur lebih jauh, hingga kita tiba di salah satu struktur paling menakutkan sekaligus mendamaikan di alam semesta. The Bootes Void, atau sering disebut kekosongan Bootes.
Ini adalah wilayah ruang bola raksasa yang berdiameter lebih dari 300 juta tahun cahaya dan nyaris tidak berisi galaksi apapun. Normalnya, ruang sebesar itu berisi puluhan ribu galaksi. Di Botes, hanya ada segelintir. Jika bumi kita terletak di tengah kekosongan Botes, kita tidak akan pernah tahu ada galaksi lain di alam semesta hingga teknologi teleskop sangat canggih ditemukan pada tahun 60-an. Bayangkan secara visual, Anda terbangun melayang di dalam sebuah balon hitam yang berukuran sebesar benua. Dimanapun Anda memandang, di atas, bawah, kiri, kanan, hanyalah kanvas tanpa cacat. Kegelapan yang tanpa batas. Saat kita diam di kekosongan antar galaksi, kita berhadapan dengan kekuatan aneh yang membuat alam semesta menjadi lebih gelap dari detik ke detik. Ekspansi alam semesta. Mitos kosmik yang lama menganggap bahwa alam semesta ini diam dan statis. Kenyataannya, ruang angkasa itu sendiri sedang meregang ke segala arah. Perenggangan ini menarik sumber cahaya menjauh dari kita dengan kecepatan yang luar biasa. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia menjauh. Karena cahaya memiliki batas kecepatan, ada tempat-tempat di alam semesta yang cahayanya kini tidak akan pernah bisa mencapai kita. Bayangkan sebuah visual. Anda sedang menatap lilin yang menyala di atas selembar kain karet hitam. Tiba-tiba, seseorang menarik ujung kain itu sangat cepat. Lilin itu terbawa menjauh sangat cepat hingga cahayanya menghilang dari pandangan Anda selamanya. Perenggangan ruang ini menghasilkan fenomena lain yang membunuh cahaya. Redshift atau pergeseran merah. Saat sumber cahaya ditarik menjauh oleh perluasan ruang angkasa, gelombang cahaya itu sendiri ikut meregang. Cahaya yang dulunya biru terang atau putih dari galaksi purba diregangkan hingga panjang gelombangnya berubah menjadi merah, lalu inframerah, lalu gelombang mikro. Pada titik tertentu, cahaya itu melar hingga tidak lagi terlihat oleh mata manusia atau teleskop optik. Ia menjadi hantu dalam spektrum tak kasat mata. Visualisasinya sangat puitis. Bayangkan sebuah simfoni orkestra besar yang sedang dimainkan. Namun saat mereka bermain, pita suara mereka perlahan diregangkan panjang, hingga nada musik mereka turun ke frekuensi bass terendah, lalu diam sepenuhnya. Lagunya masih dimainkan, tapi tidak ada yang mendengarnya. Kegelapan kosmos bukan hanya sekedar tidak adanya cahaya. Alam semesta kita didominasi oleh sesuatu yang secara harfiah adalah gelap. Materi gelap atau dark matter. Ini menyusun sekitar 27% dari seluruh alam semesta, namun menolak untuk berinteraksi dengan cahaya. Mitosnya adalah materi ini berwarna hitam seperti batu bara. Kenyataannya jauh lebih misterius. Materi gelap tidak memancarkan, memantulkan, atau menyerap cahaya. Ia sangat transparan namun gravitasi massanya mengikat galaksi-galaksi agar tidak hancur. Ia adalah entitas pembawa damai di alam semesta. Secara visual, bayangkan Anda berjalan di malam hari. Anda merasakan hembusan angin kencang menerpa wajah Anda, menggerakkan pakaian Anda. Anda tahu sesuatu ada di sana, kekuatannya nyata, tapi ia benar-benar tak berwujud. Itulah kehadiran materi gelap yang menyelubungi kita. Dari materi yang tak terlihat, kita beralih ke penghancur cahaya yang paling ekstrim, lubang hitam. Ini bukanlah sekedar wilayah di luar angkasa yang gelap karena kurang cahaya. Lubang hitam adalah entitas di mana hukum ruang, waktu, dan cahaya hancur lebur. Gravitasinya begitu dahsyat sehingga menundukkan kelajuan cahaya itu sendiri. Mitos populer di film-film menggambarkan lubang hitam menyerupai corong berputar raksasa yang bisa dilihat. Kenyataannya, lubang hitam itu sendiri sama sekali tidak bisa dilihat. Ia adalah bentuk ketiadaan yang paling absolut yang pernah diciptakan alam semesta. Bayangkan visual yang menghanyutkan ini. Anda menemukan sebuah lubang berbentuk bola yang mengambang di ruang putih. Lubang itu sangat hitam sehingga saat Anda menatapnya, otak Anda tidak dapat mengukur kedalamannya. Itu adalah ketiadaan yang menyerap realitas. Jika kita berani mendekati lubang hitam, kita akan menemui tepi dari kehampaan absolut tersebut, horizon peristiwa, atau event horizon. Ini adalah garis batas tak terlihat, titik tanpa jalan kembali. Begitu sebuah partikel cahaya, atau foton, melintasi garis ini,
takdirnya telah terkunci. Ia akan jatuh ke pusat singularitas, tidak akan pernah memantul kembali untuk membuktikan keberadaannya kepada kita. Segala cahaya yang pernah melintasinya tertelan diam-diam. Bayangkan secara visual, Anda berdiri di bibir air terjun raksasa, tetapi bukan air yang mengalir turun ke jurang tak berdasar, melainkan sungai cairan tinta hitam kelam. Ia jatuh dalam keheningan total, membawa segala rahasia alam semesta bersamanya ke tempat yang tidak akan pernah dijangkau oleh akal manusia. Di tengah segala kegelapan ini, pernahkah Anda merenungkan sebuah paradoks kuno? Ini disebut paradoks Olbers. Pertanyaannya sederhana. Jika alam semesta ini tak terbatas dan dipenuhi oleh jumlah bintang yang tak terbatas, di arah manapun kita memandang, garis pandang kita seharusnya berakhir di permukaan sebuah bintang. Seharusnya langit malam sepanas dan seterang permukaan matahari. Namun kenyataannya malam tetap gelap. Mitos bahwa alam semesta tidak memiliki awal adalah jawabannya. Langit menjadi gelap karena alam semesta memiliki umur tempuh waktu. Banyak bintang letaknya begitu jauh, sehingga waktu sejak alam semesta lahir belum cukup bagi cahaya mereka untuk mencapai mata kita. Bayangkan visual ini. Anda berada di sebuah hutan purba yang luas tanpa akhir. Setiap pohon adalah bintang. Namun, hutan itu baru ditanam kemarin. Cahaya dari pinggiran hutan yang jauh belum sempat menemui Anda. Meskipun kita menyebut ruang angkasa itu gelap gulita, sesungguhnya ada sebuah pendaran yang menyelimuti seluruh alam semesta. Ini adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Ini adalah sisa-sisa cahaya pertama yang melepaskan diri tak lama setelah peristiwa dentuman besar atau Big Bang. Mitosnya adalah cahaya awal ini telah lenyap. Kenyataannya, cahaya itu masih membilas kita setiap detik setiap hari. Namun ia telah diregangkan begitu panjang selama 13,8 miliar tahun sehingga kini menjadi gelombang mikro yang tidak terlihat. Jika mata Anda bisa melihat gelombang mikro, langit malam akan bersinar terang dengan seragam. Namun alam menyembunyikannya dari kita. Secara visual, bayangkan Anda meletakkan tangan Anda beberapa sentimeter di atas bara api yang baru saja padam. Anda tidak melihat cahaya merah lagi, namun Anda masih bisa merasakan radiasi kehangatannya dalam keheningan yang tersisa. Kini, mari kita memandang jauh ke masa depan alam semesta. Ke era yang jauh melewati rentang waktu manusia. Ke masa ketika alam semesta akan merangkul kegelapan secara total. Bintang-bintang tidak abadi. Mereka memiliki bahan bakar yang terbatas. Triliunan tahun dari sekarang, bintang terakhir yang bersinar redup perlahan-lahan akan kehabisan bahan bakarnya dan padam. Zaman berbintang akan berakhir, digantikan oleh era kegelapan murni yang menenangkan. Semua mitos tentang fajar kosmik baru akan memudar. Alam semesta hanya akan menjadi kuburan sisa-sisa bintang yang mendingin. Visualisasikan ini dengan sangat lambat. Sebuah api unggun yang awalnya menyala hebat berkobar, namun seiring berjalannya waktu yang tak terhingga, kayunya menjadi arang. Arang yang bercahaya merah itu perlahan meredup, menjadi abu kelabu yang diam disentuh angin malam kosmik. Di zaman kegelapan itu, tata surya kita sudah lama tiada. Matahari kita telah melewati fase raksasa merah, menyusut menjadi katai putih, dan akhirnya, setelah mendingin selama triliunan tahun, menjadi sesuatu yang sangat langka. Sebuah katai hitam. Katai hitam adalah bangkai bintang yang sudah benar-benar kehilangan panas internalnya, membeku menjadi bola karbon dan oksigen raksasa pada suhu mendekati nol mutlak. Ia tidak memancarkan apapun. Ia hanya melayang pasif di kehampaan abadi. Bayangkan sebuah visual yang meditatif. Anda menemukan sebuah kelereng kaca bundar sempurna yang berwarna hitam pekat, sangat dingin saat disentuh. Kelereng itu dibiarkan menggelinding tanpa suara dan tanpa gesekan di atas bidang es tanpa batas dalam bayangan total. Kedamaian absolut di ujung waktu. Di masa yang paling ekstrim, entropi akan menang. Bahkan lubang hitam supermasif yang tak tertandingi perlahan-lahan akan menguap melalui proses radiasi Hawking. Pada akhirnya, foton terakhir, partikel cahaya yang paling gigih, akan melar ke panjang gelombang yang melebihi ukuran alam semesta itu sendiri.
Pada saat itulah kosmos mencapai batas akhirnya, kematian panas atau Big Freeze, sebuah masa di mana ruang angkasa sangat kosong, sangat gelap, sehingga konsep waktu itu sendiri mulai kehilangan maknanya. Kegelapan akhirnya sempurna dan damai. Mitos soal akhir alam semesta yang diwarnai ledakan api dimentahkan oleh kebekuan yang merangkul lembut ini. Secara visual, bayangkan sepotong kabut tipis di pagi hari. Perlahan, satu demi satu partikel airnya menguap terkena hembusan angin sepoi-sepoi, hingga yang tersisa hanyalah udara jernih, sunyi, yang tidak mengandung ingatan apapun tentang kabut tersebut. Menyadari besarnya dan mutlaknya kegelapan di luar angkasa, bukanlah hal yang seharusnya memicu rasa takut yang melumpuhkan. Sebaliknya, bayangan kosmik ini memberikan efek penenang bagi jiwa. Di bumi, kita dibombardir oleh polusi cahaya, suara sirene, dan deru kehidupan tanpa jeda. Mata dan pikiran kita lelah oleh rangsangan visual tanpa akhir. Mengingat bahwa tepat di luar lapisan udara biru tipis kita terbentang ketiadaan tanpa batas, memberikan kita cara untuk melarikan diri dari stres sejenak. Kegelapan ini bukan kekosongan yang hampa, melainkan lautan tenang di mana pikiran Anda bisa tenggelam dan beristirahat. Bayangkan secara visual, Anda menarik sebuah selimut rajutan yang berat, hangat, dan tebal di malam bersalju yang damai. Selimut kegelapan itu menyerap segala kecemasan, melindungi Anda, dan membiarkan kesadaran Anda melayang bebas tanpa arah, tanpa beban, di dalam keheningan bintang-bintang yang abadi. Perjalanan kita menembus bayangan abadi alam semesta kini telah kembali ke titik awal. Kita telah menyingkap ilusi gemerlap dari teleskop dan melihat wajah asli kosmos. Lautan hitam puitis, sunyi, pekat, dan tanpa batas. Namun, setelah menyusuri ketiadaan dari batas sabuk asteroid hingga ke inti kekosongan antar galaksi, kita menyadari satu hal yang indah. Kegelapan luar angkasa inilah yang membuat sedikit cahaya yang kita miliki menjadi sangat berharga. Kegelapan inilah yang membingkai keberadaan planet biru kecil kita, melindungi oase kehidupan kita dari luasnya kehampaan. Jika segala beban, kecemasan, dan hiruk-pikuk kehidupan di bumi mulai terasa terlalu berat, ingatlah lautan hitam yang menenangkan ini. Ia selalu ada di atas sana, menunggu untuk merangkul pikiran Anda dalam keheningan absolut. Terima kasih telah membiarkan imajinasi Anda hanyut dalam kegelapan yang menenangkan ini bersama kami. Sekarang, saat Anda kembali membuka mata ke dunia nyata, saya ingin bertanya, apakah Anda menemukan kedamaian dalam kesunyian kosmik ini, ataukah kegelapan itu menyisakan rasa sepi yang mendalam? Bagikan perasaan Anda di kolom komentar di bawah.